Shalom rekan-rekan, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan pemeriksaan dengan aplikasi Sabda. Nah, mari kita ikuti bersama. Saya punya user, masukkan ya, user di operator BBG Klasis. Setelah masuk, nanti akan kita dihadapkan dengan menu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 menu. Nah, untuk mulai pemeriksaan kita lihat sini, mulai pemeriksaan. Nah, tapi kalau kita klik mulai pemeriksaan, biasanya di sini kalau belum ada objek terperiksa nanti keterangannya bilang seperti ini. Input objek pemeriksaan gitu. Karena yang sekarang saya sudah buat satu objek terperiksa, yaitu saya buat di objek terperiksa, saya input objek terperiksa di sini. Nah, ketika input, nah rekan-rekan contoh misalnya pilih Jemaat Betel Ambumi gitu misalnya. Tak, kita pilih itu Jemaat Betel Ambumi, kita simpan tak. Contoh ya. Nah, di sini ada Jemaat Betel Ambumi gitu. Saya sudah buat Jemaat Sini Yesus Berajamiai. Dia sudah muncul di sini. Nah, ini ada dua objek terperiksa yang sudah dibuat. Oke, sekarang silakan nanti teman-teman punya jemaat mana yang diperiksa, silakan buat objek terperiksa dulu, baru mulai pemeriksaan. Nah, di menu yang berikut ini laporan klasis. Laporan klasis ini semua yang dikerjakan oleh badan pekerja klasis di sini, oleh operator klasis. Dan di sini ini semua laporan hasil pemeriksaan dari BPG Jemaat diinput di sini. Dari kita lihat mereka kerja di user BPG Jemaat, kita bisa monitor di sini. Terus kemudian yang berikut laporan pemeriksaan. Nah, hasil kerja kita nanti akan muncul di sini. Hasil kerja user BPG Klasis muncul di sini. Oke, sekarang kita masuk pemeriksaan. Saya ambil contoh Jemaat Mie ya. Nah, yang kita menentukan dulu, misalnya kalau kita periksa 2 tahun pemeriksaan, jadi November Desember 2023 dan 1 Januari sampai 31 Oktober 2024. Oke, berarti kalau kita buat itu berarti kita input dulu November 2023. Nah, tanggal 1 November, terus kemudian tanggal Desember 2023. Oke, tanggal 31. Nah, ini. Tapi dalam hal ini saya kasih contoh yang tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Oktober. Oke. 31 Oktober 2024. Nah, masa pemeriksaan dilihat baik ya, jangan sampai tanggal salah atau tahun salah ya. Harus pas. Oke, 1 Januari 2000. 1 Januari ya, 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember. Maaf, bukan 31 Desember ya. Oktober, 31 Oktober 2024, 1 Januari. Oke, setelah itu pilih objek terperiksa. Nah, objek terperiksa yang tadi kita buat itu sudah muncul di sini. Jadi saya pilih yang sini Yesus Berajamiai karena saya periksa Jensen Yesus. Oke. Ketua tim pemeriksa misalnya Jeffrey Lakuteru. Oke. Sekretaris Arvanita Rumbino. Anggota Soleman Musyiri. Oke. Ketua BPG Klasis diisi. Oke. Nomor surat perintah misalnya 14 garing A daftar 12.1.1 garing A daftar 23 titik A kecil garing bulan 11 garing 2024. Oke. Tanggal surat pemeriksaan itu dikeluarkan bulan November ya. November itu tanggal 12. Jadi surat keluar tanggal 12, kita periksa tanggal pemeriksaannya tanggal 15. Oke. Nama jemaatnya apa sudah ada di sini, jadi kita tinggal pilih aja Jemaat Sini Yesus Berajamiai. Oke. Nomor SK-nya. SK misalnya 31 garing A datar 12 titik
1 garing G13 titik A kecil garing bulan 7 misalnya garing 2024, maaf 2022. Oke, dong dilantik 2022. Berarti bulan Juli dilantik 2022, jadi tahun 2022 hari Minggu tanggal 18 mereka dilantik. Oke, masa akhir pemeriksaan 31 Oktober 2024. Tempat pemeriksaan di Mie, tanggal tadi 15 November. Oke, sip. Tahun pemeriksaan 2024. Oke. Kita nginput di aspek manajemen dulu. Oke. Ini kebetulan sudah ada, saya copy paste saja aspek manajemen. Oke, 1 temuannya, kemudian setelah itu dasar pemeriksaan. Kita isi setelah dasar, kita isi akibatnya. Setelah isi akibat, kemudian kita isi penyebab. Setelah penyebab, kita isi tanggapan. Setelah tanggapan, terus kemudian rekomendasi. Gitu. Oke. Nah, misalnya rekomendasi ada 2, tinggal klik tambah aja. Gitu. Ya. Gitu. Misalnya rekomendasi ada 2, kita isi. Itu yang dikasih. 1 temuan itu ada 2 rekomendasi. Oke, selesai. Tapi ternyata bukan 2, 1 aja. Ini dihapus berarti. Nah, ini kita ganti rekomendasinya ini. Nah, tapi kalau sementara kita lakukan pemeriksaan, ya sudah, langsung kita isi saja. Manajemen audit kita tanya-tanya, kita isi temuannya, kita isi dasarnya, kita isi. Tapi untuk dasar nanti kita mengacu ke Excel yang sudah dibuat, daftar list dasar pemeriksaan itu, manajemen, finansial, dan operasional itu. Setelah selesai manajemen audit, kita input, kita proses. Oke, setelah proses, hasilnya ini manajemen audit sudah masuk. Setelah itu kita pindah ke operasional audit. Nah, yang data di atas nggak usah kita isi, kita kan sudah ada, kita langsung isi saja. Nah, kita isi ke operasional. Oke, saya kasih contoh 1 aja. Contoh 1 aja yang saya sudah buat. Dasar kita copy paste-nya di sini. Setelah itu akibat, setelah akibat baru penyebab, setelah penyebab terus kemudian tanggapan terperiksa, setelah tanggapan terperiksa baru terakhir rekomendasi. Oke, ya rekomendasinya sudah, kita proses lagi, proses operasional audit. Oke, selesai operasional auditnya sudah, kita lanjut. Terakhir adalah financial audit. Oke, financial audit contoh saya pakai ini. Oke, copy financial audit. Oke, temuannya, dasarnya, terus kemudian akibatnya, penyebabnya, terus kemudian tanggapan terperiksanya, setelah itu terakhir rekomendasi. Kita proses financial audit. Oke. Nah, jadi yang sudah ada sini manajemen, operasional, finansial. Jadi 3 aspek itu sudah masuk. Nah, sekarang kita upload rekap kasnya. Nah, rekap kas ini itu yang diambil dari Excel. Jadi di Excelnya di print, kemudian ditandatangani, dicap, baru kemudian di scan dan di upload di sini. Oke, kita upload. Oke, kita upload. Ini saya ambil contoh saja, contoh misalnya rekap kas. Saya upload.
Ini proses uploadnya. Nanti tanda centang X jadi hijau. Kalau hijau begini berarti datanya sudah masuk. Rekap bukti. Oke. Rekap bukti. Oke, buktinya sudah masuk. Sekarang kita rekap BAP-nya. BAP kasnya. Oke. Oke, setelah itu selisih setorannya, selisih. Oke, selisih kasnya. Oke, setelah itu kita masuk di regis kas. Oke. Setelah masuk regis kas, kita masuk di penyebaran mutlak. Nah, kalau ada ya dimasukkan, kalau tidak ada ya tidak usah dimasukkan. Contoh saja misalnya ada yang ini misalnya ya. Oke. Baik, berarti semua dokumen sudah oke. Berarti kita sekarang simpan hasil pemeriksaan GI. Oke. Setelah simpan, dia kembali ke awal sini lagi. Mana jemaat mana yang mau kita input datanya lagi. Oke, kita lihat. Kita lihat laporan pemeriksaan jemaatnya. Laporan pemeriksaan jemaat. Sini kita lihat di tanggal 1 2024 sampai ke November 2024. Maaf, sampai dengan Oktober tanggal 31 kita tayang ya. Nah, ini. Ya, jadi dari sistem pencariannya ini rekan-rekan tidak boleh salah. Misalnya pemeriksaan kapan ya tadi ya? Misalnya kita mulai dari Februari. Nah, kalau salah isi Februari sampai dengan misalnya masa akhirnya 31, data tidak ditemukan karena masa pemeriksaan yang dimasukkan ini salah. Itu kita lihat, masa pemeriksaan itu tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober. Nah, kita cari. Ini ada gitu. Ini kita lihat. Oke, sekarang kita reviewnya. Kita lihat, bisa lihat review. Kita lihat. Nah, ini hasil pemeriksaannya. Nah, ini hasil apa namanya? Hasil uploadan kita tadi, rekap itu nanti kita bisa lihat di sini. Setelah itu kita tinggal mau print ya Ctrl P aja. Ctrl P, kita bisa print atau download bisa ya. Ini Ctrl P, kita atur misalnya pilih print apa, terus kemudian kita bisa cetak. Nah, itu ini kita bisa lihat masa sih, supaya pada saat pemeriksaan yang lalu ada filenya, kita bisa cek, kita bisa ini contoh saja. Kalau misalnya salah, ya silakan teman-teman bisa hapus di sini. Pemeriksaan ini salah, kita hapus, kita input ulang lagi gitu. Kira-kira seperti itu ya hasil pemeriksaan untuk jemaat Sinus Beraja. Contoh saja. Nanti sebentar, kalau teman-teman kita ini silakan bawa hasil pemeriksaan dan bisa kita kerjakan di sana. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita.